Okay, how did you get into Pripyat? There are people. Hello, hello. Halo brother sister, semoga sehat selalu. Kali ini kami akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2012. Film ini mengisahkan sekelompok muda-mudi yang sedang berlibur. Mereka ingin mencoba liburan yang tidak biasa. Untuk itu, mereka berkunjung ke salah satu kota di Ukraina bernama Pripyat. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia Chernobyl Diaries. Film diawali dengan memperlihatkan tiga orang muda-mudi Amerika bernama Chris, Natalie, dan Amanda yang sedang berkunjung di London. Setelah itu, mereka bertemu dengan saudara Chris yang bernama Paul di sebuah kota bernama Kiev, Ukraina. Chris dan Natalie merupakan pasangan kekasih dan Chris sudah membeli cincin untuk melamarnya di Moskow. Saat malam hari, mereka berjalan-jalan santuy menikmati keindahan kota Kiev. Tiba-tiba Natalie dan Amanda bertemu dengan tiga orang preman yang menggodanya. Beruntung, Paul bisa menanganinya. You believe me? I don't know. Hey, Don't touch me. come on, let's just go. Good night. Have a good night. Keesokan hari terlihat mereka sedang ngauduk di warung Bukeni. Di sana Paul berkata, ia memiliki teman yang memiliki usaha wisata ekstrim, yaitu dengan mengunjungi Pripyat, sebuah kota tempat di sebelah Chernobyl. Sedikit info, Chernobyl merupakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina. Nama salah satu reaktor nuklir di tempat tersebut mengalami kegagalan dan menyebabkan ledakan nuklir terjadi. Karena radiasi yang sangat berbahaya, para warga sekitar akhirnya meninggalkan kota. Hingga saat ini, kota tersebut masih menjadi kota mati tanpa penduduk. Mendengar hal itu, awalnya Chris menolak, karena ia sudah berencana akan ke Moskow dan melamar Natalie di sana. Namun, Amanda dan Natalie nampaknya setuju dengan ajakan Paul. Mau tidak mau, ya Chris harus ikut dengan mereka. You're kidding me, right? You guys are so weak. Singkat cerita, mereka mengunjungi tempat travel dan bertemu dengan teman Paul yang bernama Uri. Ia merupakan mantan pasukan khusus militer yang membuka usaha travel. Ia mulai menjelaskan paket wisata yang disediakannya. Tak lama datang juga sepasang kekasih yang bernama Mikhail dan Zoe. Mereka juga akan ikut bersama Paul dan yang lainnya dalam wisata ini. Sweet. So sorry we're late. Berangkatlah mereka menggunakan mobil Grand Max milik Uri. Saat di jalan, Uri menjelaskan semua tentang kota Pripyat. Sampailah mereka di pos yang dijaga oleh pihak militer. Uri mencoba meminta izin untuk masuk ke Pripyat. Namun, penjaga tidak memberikan izin, dengan alasan sedang ada perbaikan di kawasan Pripyat. Mendengar hal itu, Paul berkata, "Pan orang geus mayar, Uri, pira aku terjadi?" Akhirnya Uri membawa mereka masuk lewat jalur lain. We paid for this tour. Di jalan, Chris dan Natalie sudah merasakan ada yang tidak beres di tempat tersebut. Setelah sampai di Pripyat, Uri menunjukkan sesuatu kepada mereka, yaitu seekor ikan yang sudah terkontaminasi oleh radiasi nuklir. Kemudian, Uri melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat yang dulunya merupakan mes atau tempat tinggal para pekerja Chernobyl. Sesampainya di tujuan, mereka mulai berfoto-foto ria dan menelusuri tempat tersebut. Kemudian Uri membawa mereka ke gedung terakhir. Mikhail menyentuh salah satu barang di sana, dan Uri langsung memberitahunya kalau semua barang di tempat tersebut sudah terkontaminasi. Jadi sangat berbahaya jika ditoel. Kemudian Uri memperlihatkan reaktor Chernobyl yang letaknya tidak jauh dari mereka berada. Ia juga menyuruh mereka untuk berfoto-foto di sana. What happened? That's pretty close. Hey, have you been inside? No. Saat mereka asik berfoto, Uri berjalan ke ruangan lain dan menemukan semacam arang yang masih berasap. Namun ia langsung menyepaknya sebelum mereka tahu. Kemudian Uri mendengar sesuatu dari arah ruangan yang lain, dan tiba-tiba seekor massa Enebir muncul berlari melewati mereka. Hal itu membuat mereka ruas dan horeca termasuk saya. Mereka pun segera keluar dari gedung tersebut. Uri mengajak mereka untuk pulang karena hari semakin gelap. Ia juga berkata, selama 5 tahun dalam pekerjaannya, baru kali ini ia melihat seekor beruang di tempat itu.
Setelah semuanya masuk ke mobil, tiba-tiba mobil tersebut tidak menyala. Pas dicek, ternyata salah satu komponen mesinnya sudah rusak akibat gigitan sesuatu. Uri mencoba menghubungi seseorang dengan radionya, namun tidak ada respon. Контрольна точка Прип'ять. Це Якула. Hari mulai gelap, terlihat mereka masih berada di dalam mobil. Sempat terjadi cekcok antara Chris dan Paul karena kejadian ini. Uri menyuruh mereka semua untuk tetap dalam mobil dan mengunci pintunya. Dan besok pagi Uri akan memperbaiki mobilnya. Kemudian terdengar suara sesuatu dari luar. Uri pun langsung mengambil senjata dan keluar untuk mengeceknya. Chris pun ikut menemani. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dan Paul mendengarnya langsung menemui mereka. Ia berhasil membawa kembali Chris dengan kaki yang sudah terluka akibat gigitan sesuatu. Do you want to go out there with him? Easy, Bert. Sambil menutup lukanya, Paul menanyakan di mana Uri pada Chris. Chris menjawab kalau Uri sudah ditangkap oleh sesuatu yang jumlahnya cukup banyak. Mobil mereka juga diserang oleh segerombolan serigala. Namun, beruntung serigala tersebut tidak masuk. Tak lama, aki pada mobil mulai habis dan membuat lampu penerangan semakin redup dan akhirnya mati. Keesokan pagi, Paul, Michael, dan Amanda mencoba mencari keberadaan Uri. Saat di jalan, Paul mencoba menghubungi radionya, dan mereka menemukan radio milik Uri di tangga menuju sebuah ruangan. Mereka pun masuk ke ruangan tersebut. Di dalam, mereka berhasil menemukan Uri, namun sudah meninggal dengan keadaan tubuh yang sudah hancur. Mereka berniat akan mengambil senjata milik Uri. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Paul dan Michael berhasil keluar sementara Amanda masih nyumput di balik meja. Ia berusaha keluar dengan merangkak dan berhasil mengambil senjata milik Uri. Beruntung, ia bisa keluar dari ruangan tersebut dan kembali bersama Paul dan Michael. Akhirnya, mereka berhasil kembali ke mobil. Paul menyuruh mereka semua untuk pergi dari tempat itu. Namun, Chris yang terluka kakinya tidak bisa berjalan. Amanda melihat hasil jepretan kameranya ada sosok aneh di jendela gedung. Akhirnya Chris dan Natalie tetap di mobil. Sedangkan Paul dan yang lainnya akan pergi menuju pos penjagaan untuk meminta bantuan. Sebelum pergi, Paul memberikan radio dan senjata pada Natalie untuk berjaga-jaga. Stay on channel 1. If you guys need anything. Saat di jalan, mereka melihat segerombolan serigala. Melihat hal itu, mereka melewati jalan lain hingga sampai di suatu tempat parkiran mobil. Terlihat banyak mobil yang sudah menjadi bangkai. Paul melihat bus sekolah yang sudah balolong akibat peluru tembakan. Kemudian ia dan Amanda mengeceknya ke dalam. Di dalam, mereka menemukan potongan baju penjaga yang sepertinya sudah mati. Akhirnya, Michael menemukan bangkai mobil yang sama dengan mobil mereka, dan ia mengambil komponen yang dibutuhkan. Paul yang gembira langsung menghubungi Natalie. Namun, tiba-tiba segerombolan ganteng-ganteng serigala muncul dan mengejar mereka. Paul dan yang lain berusaha lari sampai di suatu jembatan. Si Joy malah ngubrus ke sungai. Michael langsung turun untuk membantu kekasihnya itu. Namun, kakinya berdarah setelah diserang oleh sesuatu di dalam sungai tersebut. Beruntung, mereka semua selamat dari kejaran serigala. Siang berganti malam. Di jalan, Paul berkata pada mitosnya tempat ini tidak ditinggalkan oleh penduduknya. Namun, Michael tidak mempercayai hal itu. Amanda juga menceritakan apa yang dilihatnya pada hasil foto di kamera. Saat mereka sedang berbincang, terlihat ada bayangan yang lewat di belakang. Menyadari hal itu, mereka pun semua langsung segera pergi dari situ. Listen, okay? Listen. Sampainya di lokasi tempat mobil berada, mereka terkejut setelah melihat mobilnya sudah dalam keadaan terbalik dan hancur. Namun, mereka tidak menemukan Chris dan Natalie di sana. Hanya menemukan rekaman video. Video tersebut berisi Chris dan Natalie diserang dan diculik oleh sesuatu entah apalah itu. Melihat hal itu, Paul langsung berlari untuk mencari keberadaan saudaranya itu. Akhirnya, Michael dan yang lain pun ikut dengan Paul. Please, Michael, we need to find them. Look, wait. Sampailah mereka di suatu gedung dan bertemu dengan Natalie. Saat keluar dari gedung tersebut, Michael sempat mengambil peta yang tertempel di dinding. Setelah mengamati petanya, mereka berniat untuk mendatangi pos penjagaan dan meminta bantuan pada penjaga.
Sempat terjadi cekcok antara Paul dan Michael karena Paul yang egois. Ia tidak mau pergi sebelum menemukan saudaranya Chris. Namun, akhirnya ia mau ikut setelah dibujuk oleh Amanda. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos pengamanan. Saat di jalan, alat pengukur radiasi yang dibawa oleh Paul menyala yang berarti radiasi di sekitar mereka tinggi. Kemudian mereka berhenti sejenak untuk melihat petanya. Kemudian ada boneka anak kecil di belakang mereka. Paul mencoba mendekatinya untuk bertanya. Dan tiba-tiba, ada sosok misterius yang langsung menarik Natalie ke dalam sebuah ruangan. Melihat hal itu, mereka langsung mengejar Natalie sampai ke suatu ruangan yang luas. Di sana muncullah sosok misterius tersebut dalam jumlah yang banyak. Sedikit info, sosok tersebut merupakan warga kota Pripyat yang terkontaminasi nuklir. Namun, saat diisolasi mereka kabur dan akhirnya mereka menjadi zombie. Setelah melihat sosok misterius tersebut, mereka langsung kabur menuju sebuah ruangan berpintu baja. Semua orang berhasil masuk kecuali Michael. Ia terlambat masuk dan Paul terpaksa menutup pintunya. Michael pun mati ditarik oleh para zombie. Zoe sangat sedih karena kekasihnya harus mati disantap zombie. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sebuah ruangan, Paul menemukan cincin yang dibeli oleh Chris untuk Natalie. Ia juga membuka kain di dekat cincin tersebut. Pas dibuka, ternyata di balik kain tersebut ada zombie yang membuat mereka kaget. Sampailah pada suatu tangga. Secara bergantian mereka menaiki tangga tersebut. Namun, sayang Zoe yang naik terakhir harus tewas ditarik oleh para zombie. Kini hanya tersisa Paul dan Amanda. Setelah itu, Paul dan Amanda melanjutkan perjalanannya. Saat di jalan, alat pendeteksi radiasi kembali menyala. Paul dan Amanda merasakan wajahnya terbakar, penglihatan menipis, gusi bengkak-bengkak, gigi berpecah-pecah, dan sariawan tangani dengan tanpa disadari, mereka sampai di pusat reaktor nuklir Chernobyl. Di tempat itu, mereka menemukan Natalie yang sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba, zombie itu muncul kembali dan menyerang mereka berdua. Sempat terjadi adegan pergelutan mereka dengan zombie. Beruntung, Paul dan Amanda bisa lolos. Kemudian mereka bertemu dengan pihak militer bersenjata lengkap. Paul mencoba mendekati dan meminta bantuan. Karena penampilan dan keadaan Paul sudah seperti zombie, pihak militer pun menembaknya hingga Paul tewas di tempat. Adegan berpindah memperlihatkan Amanda sudah berada di rumah sakit. Ia ditangani oleh para medis berpakaian APD lengkap. Dikira akan diobati sampai sembuh, para medis malah memasukkan Amanda ke sebuah ruangan yang berisi pasien radiasi nuklir lain. Film pun selesai. Menurut saya filmnya lumayan bagus, cuma endingnya aja gitu, kenapa harus meninggal semua. Mungkin pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah, hidup mah jangan terlalu kancolah lah. Terima kasih buat yang udah nonton, mohon maaf jika ada kesalahan nama pemain atau perkataan yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.